kitab Shahihul Bukhari, ada kitab Shahihul Muslim. Jadi dua kitab yang diyakini semua ulama di seluruh dunia yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Bukhari nama Muslim. Lalu tentu sebagai riwayat itu tentu ada analisis. Ada yang mendesak, yaitu yang terkait iman, karena lawan dari iman itu adalah kafir. Ada yang tidak mendesak, seperti fadha'il. Fadha'il itu satu perilaku atau satu ibadah atau satu pilihan-pilihan hidup yang tidak mendesak, disebut fadha'il. Kita mulai dari Sahih Muslim. Ya uniknya begini, saya terangkan ya. Di semua tradisi ulama, meskipun hadis Sahih itu Bukhari Muslim, tapi kalau kajian itu dimulai dari Sahih Muslim. Kenapa dimulai dari Sahih Muslim? Karena tartibul abwab. Imam Muslim itu punya kelebihan, bab yang beliau bikin itu urut sesuai kebutuhan bab. Kalau Imam Bukhari enggak suka pakai klasemen. Pakai apa? Jadi hadis yang rawinya itu kelas A di depan. Baru nanti pakai kelas B, pakai kelas C. Meskipun semuanya sahih tapi pakai klasemen. Nah itu kadang membingungkan karena kadang terus menjadi tidak urut. Babnya menjadi tidak urut. Nah yang mendesak dari segala yang mendesak adalah kadang-kadang kita ini berdasar hadis, seorang lagi berdasar hadis, kemudian mengkafirkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Padahal untuk hal-hal atau kesalahan yang tidak prinsip. Saya beri beberapa contoh nanti difoto sama Pak Fajar. Ini biar otoritatif ya. Di Sahih Muslim nomor hadis 57, saya ulang lagi nomor hadis 57. Sahih Muslim itu ada ulama top namanya Imam Nawawi. Sering dengar tuh namanya Imam Nawawi. Itu membuat judul untuk mensarahi Muslim. Babu bayari nuksonil iman bil ma'asi wa nafsihi anil mutalab bisi bil maksiati ala irodati nafsi kamali. Jadi iman dianggap hilang, tapi sebetulnya bukan pokoknya iman yang hilang. Sebenarnya yang hilang itu hanya kesempurnaannya, tapi imannya masih atau tetap. Misalnya begini, qala Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariq khina yasriq wa huwa mu'min wa la yasrabul khamra khina yasrabuha wa huwa mu'min. Secara makna lahir di sini adalah tidak ada penzina yang statusnya mukmin, tidak ada pencuri yang statusnya mukmin, tidak ada peminum arak yang statusnya mukmin. Secara lahir maknanya demikian. Ya, saya ulang lagi, secara lahir maknanya demikian. Tapi kemudian di sini disarah oleh Imam Nawawi disebut begini. Fal qaulu shahih alladzi qalahul muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhil ma'asiya wa huwa kamilul iman. Wa hadza minal alfat allati tutlaqu ala nafsi syai' wa yuradu nafyu kamali wa mukhtari. Kama yuqalu la ilma illa man nafa'a. Terus. Jadi itu sebetulnya iman dianggap enggak ada, yang hilang itu hanya kesempurnaannya. Karena iman itu adalah mujaradut tasdik tadi, ketika Anda percaya la ilaha illallah berarti Anda mukmin. Dan itu enggak bisa diganggu gugat oleh perilaku kesalahan kita. Status imannya apa? Yang hilang adalah status kesempurnaan. Jadi kalau mobil enggak ada spionnya, enggak ada kacanya, ya tetap mobil. Nah, itu ya. Ini jelas ya, nanti di foto oleh Pak Fajar. Nah, terus kata Imam Nawawi, wa inna ma ta'awwalnahu ala ma dzakarnahu li hadisi Abi Dzarrin wa ghairihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Itu artinya jelas, berarti ketika dia zina, ketika dia saraka, sekedar iman itu masih, tapi kesempurnaan iman tentu hilang. Nah, jelas ya. Sehingga kita tidak memudahkan mengafirkan orang lain. Nah, terus ya itu satu ya. Terus dalil kedua, ma'a qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya asal dosa itu tidak syirik, ada potensi apa? Dimaafkan. Itu hadis satu ya. Nanti di fotonya satu-satu aja, nanti lupa malah. Enggak punya kegiatan ini. Pak Nanang kalau ingin ini sibuk disuruh-suruh enggak apa-apa. Jangan hanya pakai mobil di PPAI terus enggak jelas itu. Mas Fatah mriki lho, jejer Pak Catur. Sini lho, kiri lho, tamu undangan yo. Ini lho jejer ini ajudan saya kalau di Jogja itu. Namanya Pak Yosef Catur sentuh saya. Yosef dulu Pak Yosef. Catur dulu, Catur Yosef. Udah.
Nanti itu disertakan ya. Terus kedua, nanti tak baca di apa itu Sahih Bukhari juga yang semakna. Nah, ini yang terkenal. Semua mubalek mesti pernah melontarkan ini, tapi nggak pernah baca sarahnya. Yang baca saya. Ada kata-kata lagi gini. Arbaun mangkun nafihi kana munafikon kholison wa mangkanat fi khollatun minhuna kanat fi khollatun min nifaq. Ada 4 perilaku atau sikap atau yang kalau dilakukan 4-4-nya dia murni munafik. Munafik yang serius. Munafikon kholison itu munafik banget. Kholis itu sudah. Nah, tapi kalau ada sebagian ya agak-agak munafik. Ukurannya idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong, wa idza ahada ghadara, kalau janji bohong, wa idza wa'ada akhlafa, terus wa idza khosoma fajara. Terus yang terkenal itu yang 3, karena kiai-kiai kalau ngapalkan 4 kan kelamaan. Makanya yang dihafalin yang ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kalau Anda ingin munafik cukup melakukan 3 hal, itu munafik serius. Kalau 1 saja berarti belum banget-banget munafik rontok-rontok. Jadi setengah-setengah. Tapi ini munafik perilaku apa munafik iman dan tidak iman? Nah itu kan perlu dianalisis. Nabi ketika munafik itu kan dari kata orang yang diomongkan tidak sesuai yang di hati itu namanya nifak. Nah kalau urusan iman ya serius, tapi kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Misalnya bapak-bapak ini ngopi, kebetulan penjualnya itu cantik. Pak Fajar kalau ditanya, dari mana? Oh dari muamalah. Muamalah itu. Aslinya ya dari lihat-lihat itu. Nah itu kan juga munafik kan, nipu kan. Tapi kan enggak sampai urusan iman. Tapi kalau dia habis mek sugihan, menyembah sugihan, wah itu serius itu. Karena urusannya enggak urusan kopi, itu sudah urusan keyakinan itu. Paham ya? Nah, terus ini disarah saya baca. Hadal haditsu mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan. Min haitsu anna hadhil khisalatu jadu fil muslim al-musaddaq alladhi laysa fihi syakkun. Soal tipu menipu itu tidak harus orang jelek. Orang soleh pun biasa menipu. Kalau misalnya kita saya kata orang banyak ini kan kiai betulan. Ini kalau misalnya Pak Wahid kok nyalonkan presiden, tak puji-puji sudah langit kan teman. Ya mestinya rada bodoh di sini kan maksudnya ya. Efeknya rada bodoh nih. Oh Indonesia akan berkah, pasti berkah kalau dipimpin Pak Fathu. Itu kan bohong, kata pasti itu memangnya dia Tuhan kan enggak. Bilang insya Allah, sangunya kurang mesti bangsa bilang insya Allah itu mesti enggak suka ono capres kok. Iya kan? Enggak ada kepastian, betul. Harus artinya orang soleh pun ya kadang nipu untuk kebutuhan tertentu ya pasti nipu. Itu kata teman-teman saya yang kerja di Malaysia itu. Bulan pertama istrinya sudah minta kiriman karena sudah di Malaysia. Itu sampai setahun tuh katanya dikirimkan tuh duit utangan. Sementing harus kita ngirimi. Itu juga bodoh nih. Tapi masa gitu aja kita kan munafik. Ya kan? Anda pertama dosen sebenarnya tidak cukup. Ditanya istri, wah sudah dosen UI cukup semua. Aslinya pertama ya tidak cukup. Itu kan kebohongan-kebohongan yang bahkan orang soleh pun melakukan. Anda mahasiswa ditanya keluarga kamu, kuliahnya bener enggak? Jawab kamu apa? Bener. Tahu pelajarannya, paham semua, paham. Kalau itu pelajaran kan bukan paham isinya kan? Bohong kan, tapi ya masa bohong gitu aja? Munafik gitu. Tapi saya bukan mendukung Anda bohong, bukan. Ibu yo jangan dikatakan apa? Munafik itu aja. Nah ini terus. Makanya disebut sini wafa apa itu sampai di sini itu sponsornya itu bahkan orang yang soleh pun biasa melakukan itu karena ini kadang kebutuhan. Bohong itu kadang kebutuhan. Para maklar itu kalau tidak bohong, ini mobil Innova bagus tapi sayangnya pernah kecelakaan, sayangnya ini pecah, sayangnya kira-kira laku enggak? Coba misalnya UI sponsor Universitas Islam Indonesia itu mengajarkan Islam. Sayangnya dosennya terima sadel. Ya harus bilang, wah ini LC ini pernah kemana-mana ini. Gak bisa kemana-mana. Pokoknya ngomong apa saja lah. Seakan-akan bisa nuntun ke surga gitu. Namanya iklan apa? Ya tapi masa gitu aja jadi apa? Munafik kalau bohong masa gitu aja jadi munafik.
Nah ini terus falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar anna ma'nahu. Makna pastinya gini, anna hadhil khisal khisalun nifaqin wa sahibuha syabikun bil munafiqin fi hadhil khisal. Jadi ketika Anda bohong, tentu master Anda ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Namanya bohong ya berarti master Anda orang yang bohong. Dan itu orang munafik. Masa pas bohong niru Rasulullah kan gak mungkin. Jadi pas bohong ya kita agak-agak munafik. Tapi pas ketika Anda sholat, sujud, niru Rasulullah kan? Ya kan gak mungkin orang yang ketika baik niru Rasulullah, ketika bodoh niru Abu Jahal, kemudian dia berstatus munafik. Apalagi pas bohong itu tepaan, pas bener itu serius kan hebat itu. Makanya saya punya kitab Pak Harsoyo, ini cerita Al-Ismul Adzam. Jadi ada doa yang mesti mandi. Kamu tidak kasih jasa karena kamu belum profesor, belum kiai. Itu doanya gini di Fathul Bari ini. Ya Allah, maafin saya. Karena saya ketika baik itu sengaja betul Gusti. Kalau pas tidak baik itu tidak pati sengaja. Artinya kalau pas baik itu totalitas apa? Kalau pas tidak baik itu enggak Gusti, itu bawaan bodoh saya, khilaf saya. Tapi saya tidak pernah serius Gusti. Enggak dengan kekuatan penuh. Ya kan misalnya Anda Nyun Sewu sebagai rektor, saya sebagai kiai, Pak Arso sebagai pembina Yayasan Akaf. Pas ngomong kebaikan kan pakai profesornya, pakai jabatannya, pakai baju paling pantas. Nyun Sewu ketika salah, ya tadi misalnya goda orang cantik, saya ini profesor kan nggak dipakai semua. Ya karena itu hal buruk tuh pasti nggak tenanan gitu maksudnya. Pasti menanggalkan itu semua. Gusti, wong nggak serius aja kok jenengan itu, udah aja terus, gitu aja kok jenengan. Coba kalau kamu pas bohong, misalnya maklaran mobil pas bohong, harus percaya saya ini DPPAI, bukan nggak mungkin. Mesti gunakan gitu pas baik-baik, pas khutbah, percayalah saya, karena saya ini pengurus Islam bersertifikasi, kan mesti gitu. Ada sertifikasi, ada gajinya lagi. Wah itu enggak semua orang itu. Fidunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau kiai akhlak kan biasanya hanya fil akhirati hasanah. Ini kalau UI itu fidunya hasanah. Ya tapi kan agak bohong-bohong sedikit sebetulnya ngomong gitu. Ya tapi ya sudah enggak apa-apa. Maksudnya enggak sampai menjadi apa? Munafik. Nah terus ini. Walam yurid an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadza annahu munafiqun nifaqal kufar al-mukhalladina fid darkil asfali minan nar. Tapi kelakuan seperti itu bukan berarti munafik yang ancamannya selama di neraka. Karena nifaknya hanya urusan-urusan keseharian apa? Urusan-urusan apa? Seharian. Misalnya kamu ditanya istri kamu, "Saya ini cantik enggak, Pak?" Jawaban kamu apa? Di hati kamu apa? Enggak misalnya yang mesti bodoh itu ini. Pak, saya ini cinta pertama apa alternatif? Kamu jawab apa? Cinta pertama kan? Padahal yang kamu nikah itu yang terakhir setelah sekian enggak jadi. Perlarian semua, rata-rata yang jadi. Itu kalau semuanya jujur, habis suami istri di seluruh Indonesia. Habis Pak saya. Ya, semua yang dinikah itu terakhir apa pilihan pertama Pak? Terakhir. Terlalu jujur. Tapi depan istri juga gak berani tuh ngomong gitu. Kalau guyonnya Profesor Kures malah lucu lagi. Ustadz itu sebetulnya kadang gak pilihan pertama, dagangan apa saja gak laku, akhirnya ya jadi ustadz. Jadi kadang orang baik juga terpaksa kan. Coba misalnya orang-orang UI ini loh yang DPPAI, apa DPPAI, P-nya berapa? Cakap itu DPPAI. Itu andai kan ditawari jadi direktur bank sama jadi khotib masjid, milih mana? Ini Mas Nanang ini. Ya, jadi kalau duniaan pasti. Sudah kayak politikus ngomongnya. Jujur aja ini, biar gak munafik, jujur aja. Setelah dulu itu tanya Pak Arso ya, dulu itu yang namanya milih fakultas agama itu setelah kesekian pilihan fakultas itu enggak? Bukan ini tanya survei. Dulu yang milih fakultas agama kan setelah sekian pilihan terus. Nah coba ini cerita, misalnya itu jujur. Wah habis semua itu. Orang jadi kiai itu ya terpaksa semua. Tapi barokah semua. Ya sudah biasa aja hidup.
Tapi jangan munafik urusan iman. Nah, intinya gitu kata. Ini saya teruskan terus di Sahih Muslim. Nah, ada lagi Nabi ngendikan misalnya di hadis ayu mamri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Makanya jangan mudah menuduh orang lain kafir karena potensinya hanya dua. Dia nyata-nyata kafir atau kamu yang malah menjadi kafir. Nah, karena begini logikanya Pak Fathul, ini yang disarah logikanya masuk akal. Ya logikanya masuk akal begini. Ketika Zaid ini mukmin sejati, saya ulang lagi, Zaid ini mukmin sejati. Terus Anda panggil, hei kafir. Orang yang iman sama Allah dan Rasul kemudian Anda statuskan kafir. Berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Maka Anda sendiri pasti kafir. Makanya logis yang dikatakan Nabi itu logis. Paham ya? Makanya salah satu pasti di antara kalian ada yang kafir. Kalau itu nyata-nyata menjadi kafir ya mukhotobnya atau lawan bicara kamu yang kafir. Kalau enggak berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Ternyata mempercayai Allah dan Rasul itu malah berstatus kafir. Nah, itu parah. Makanya di Sarah itu bagus Pak Erso. So ya di sini ada kejelasan. Wa imma li annahu kaffara man la yukaffiru illa kafirun ya'taqidu butlana dinil Islam. Ada orang Islam tulen kamu kafirkan, berarti apa? Kamu meyakini yang percaya Rasulullah Muhammad itu malah kafir. Lah seperti itu ya pasti kafir lah. Bagus ini pengamatan ini. Terus tapi misalnya ngomong gitu tuh kebawa emosi atau kebawa uangnya kamu kemplang. Misalnya kamu punya uang 5 juta dan itu uang ruh, uang nyawa kamu karena masih miskin. Kalau Pak Rektor Warso ditipu 5 juta masih hidup. Kalau seperti mahasiswa gini tipu 5 juta bisa temangsang itu sudah. Karena uang roh ya. Enggak sampai 5 juta. Uang roh kamu berapa? 1 juta sudah nyawa ya? Nyawa. Terus uang nyawa ya ditipu. Oh kafir. Tapi kamu menuduh yang tipu kafir itu kan bawaan emosi lah seperti itu. Kalau misalnya terpaksa itu terjadi, walaisal muradu al kufra alladzi yukhrijuhu min millatil Islam. Terus ini satu tema nanti di foto Pak Fajar. Ada lagi Nabi kalau menyalahkan orang, tentu Nabi inginnya bina. Misalnya Nabi pernah ke pasar. Jadi Nabi itu memang unik, kadang-kadang ke pasar terus ngecek dagangan yang ditumpuk. Terus Nabi memasukkan tangannya. Kemudian ternyata itu ada basah-basah menunjukkan itu enggak benar ya Mas Arjo. Terus Nabi menghentikan, mbok yao yang enggak ideal atau yang rusak itu kamu letakkan di atas biar tidak nipu. Tapi Nabi ngendikannya ekstrim. Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu adalah tidak termasuk umatku. Nah, kalau Nabi mukmin berarti tidak termasuk umatnya kan secara lahir kan kafir. Nah, itu di bab ini oleh Imam Nawawi disebut Ailaisa ala hadina wa jamili tariqatina. Pas dia bohong itu tidak panduanku. Tapi ketika dia sholat, ketika dia baik, dia ngerawat keluarganya baik, ya itu kembali lagi. Jadi pas perilaku yang salah itu tidak bagian dari aku. Bukan terus dia menjadi kafir. Zar foto sik. Kabeh mulai ini. Tidak kufur sing yukhrijuhu min millatil Islam. Ya ini yang ini. Wa imali anau kafaro man la yukafirhu illa kafirun ya taqitu butlana dinil Islam.